Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu hebat. Perkenalkan, nama saya Yova Nugrah dari SDN 1 Pakuwon, Garut Kota. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Garut. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi dengan membuat sebuah kesimpulan dan refleksi modul 1. Tujuan pembelajaran khusus pada koneksi antar materi ini yaitu calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Dan calon guru penggerak dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kesimpulan seluruh materi modul 1 yaitu, sebagai guru, peran saya sangat penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Saya dapat menggunakan disiplin positif, motivasi perilaku manusia dalam hukuman atau penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan menghubungkannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta fisik guru penggerak. Dengan menggabungkan semua ini, saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa secara holistik. Disiplin positif menjadi landasan utama dalam menciptakan budaya positif. Dalam pendekatan ini, saya tidak hanya memberlakukan aturan dan hukuman, tetapi juga mengajarkan siswa tentang tanggung jawab, empati, dan solusi konstruktif. Saya berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk belajar mengendalikan diri dan mengambil keputusan yang baik. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia, baik melalui hukuman maupun penghargaan, menjadi instrumen penting dalam mencapai budaya positif. Saya menggunakan pendekatan ini untuk memotivasi siswa dalam mencapai tujuan mereka dan mendorong perilaku yang positif. Saya memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi mereka, sementara hukuman digunakan sebagai pengingat jika mereka melanggar aturan. Namun, pendekatan ini haruslah seimbang dan tetap berfokus pada pembelajaran dan pertumbuhan siswa. Posisi kontrol restitusi juga berperan penting dalam menciptakan budaya positif. Dalam konteks ini, saya berusaha untuk mengajak siswa bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Saya membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan memotivasi mereka untuk melakukan perubahan yang positif. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas menjadi fondasi yang kuat dalam menciptakan budaya positif. Saya menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung di kelas, di mana setiap siswa merasa dihargai dan diterima. Saya juga membangun hubungan yang positif dengan siswa, mendorong mereka untuk saling menghormati dan bekerja sama. Saya menggunakan konsep segitiga restitusi untuk menyelesaikan konflik dan mengajarkan siswa untuk berkomunikasi secara efektif. Saya mendorong siswa untuk mengungkapkan perasaan dan kebutuhan mereka sambil mendengarkan pandangan orang lain. Dengan begitu, siswa belajar untuk memecahkan masalah secara konstruktif dan membangun hubungan yang baik satu sama lain. Selain itu, saya menghubungkan konsep-konsep ini dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Saya mengajarkan nilai-nilai kebangsaan, keadilan, dan kebebasan kepada siswa. Saya mendorong mereka untuk menghargai keberagaman dan memupuk rasa cinta terhadap negara dan budaya mereka. Sebagai guru penggerak, visi saya adalah menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi siswa untuk tumbuh dan berkembang secara penuh. Saya berkomitmen untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan, serta mendorong siswa untuk menjadi pribadi yang tangguh, kreatif, dan berempati.
Dalam hal ini, saya menggabungkan konsep-konsep inti yang telah disebutkan sebelumnya untuk mencapai visi tersebut. Kesimpulannya, peran saya sebagai guru sangat penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, serta menghubungkannya dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak, saya dapat membantu siswa tumbuh dan berkembang secara holistik, menciptakan lingkungan belajar yang positif, inklusif, dan inspiratif. Pemahaman saya tentang disiplin positif adalah pendekatan yang mengedepankan pembelajaran dan pertumbuhan siswa dengan membangun hubungan yang saling menghormati, mengajarkan tanggung jawab, dan mempromosikan solusi yang konstruktif dalam menangani perilaku yang tidak diinginkan. Sementara teori kontrol berkaitan dengan pemberian siswa kontrol yang bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri. Dalam konteks posisi kontrol guru, guru berperan dalam membantu siswa mengembangkan kontrol diri yang positif dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Teori motivasi berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan perilaku siswa. Hal ini melibatkan penerapan hukuman dan penghargaan untuk memotivasi siswa dalam mencapai tujuan dan mendorong perilaku yang positif. Pemahaman mengenai hukuman dan penghargaan merupakan instrumen dalam mengetahui perilaku siswa. Hukuman digunakan sebagai konsekuensi atas perilaku yang melanggar peraturan. Sementara penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atau prestasi. Penting bagi guru untuk menciptakan keseimbangan antara kedua konsep ini. Pemahaman mengenai posisi kontrol merujuk pada peran guru dalam mengarahkan dan mengelola lingkungan kelas. Guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim yang aman, inklusif, dan mendukung di kelas, serta membantu siswa dalam mengembangkan kontrol diri yang positif. Pada pemahaman kebutuhan dasar manusia, mengacu pada kebutuhan psikologis dan sosial dasar yang perlu dipenuhi oleh individu, termasuk siswa, agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam konteks pendidikan, guru perlu memperhatikan dan memenuhi kebutuhan ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Pemahaman saya mengenai keyakinan kelas melibatkan pengembangan keyakinan dan ekspektasi positif terhadap kemampuan dan potensi siswa. Guru berperan penting dalam membantu siswa merasa yakin akan kemampuan mereka dan mendorong mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara segitiga restitusi adalah pendekatan konflik yang melibatkan komunikasi yang efektif, penerimaan tanggung jawab, dan pemecahan masalah yang konstruktif. Pendekatan ini membantu siswa dalam memperbaiki kesalahan mereka dan membangun hubungan yang positif. Hal yang menarik bagi saya mengenai konsep-konsep inti ini saling terkait dan dapat digunakan bersama-sama untuk menciptakan budaya positif di lingkungan belajar. Hal-hal menarik dalam konteks ini mungkin terletak pada kompleksitas dan interaksi yang kompleks antara konsep-konsep ini, serta bagaimana penerapannya secara efektif dapat membantu siswa tumbuh dan berkembang secara holistik. Perubahan terhadap cara berpikir saya bahwa seorang guru dapat memperluas keterampilan dan pendekatan dalam menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah. Guru juga dapat mengembangkan keterampilan dalam mengelola dan mengarahkan perilaku siswa dengan menggunakan pendekatan yang lebih terarah dan konstruktif. Segitiga restitusi dan posisi kontrol guru dapat memberikan panduan bagi guru dalam mengelola konflik dan membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka dengan cara konstruktif. Selanjutnya, pengalaman yang saya alami adalah pemikiran saya semakin terbuka akan penyelesaian sebuah tantangan dalam pembelajaran
dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Saya merasa budaya positif ini harus diterapkan dalam pembelajaran di sekolah agar tidak ada yang merasa terdiskriminasi. Hal yang sudah baik adalah membangun hubungan yang positif dengan murid, membantu mengungkapkan perasaan dan kebutuhan, saling menghormati dan bekerja sama, dan mencari solusi yang paling menguntungkan. Sementara yang harus diperbaiki diantaranya berkolaborasi dengan rekan guru dan mengevaluasi dari dampak pendekatan yang digunakan. Ketika berinteraksi dengan murid, posisi yang dipakai sebelum mempelajari modul ini, posisi saya sebagai penghukum, karena saat itu saya berpikir hukuman yang akan membuat murid tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan setelah mempelajari modul ini, posisi yang sering dipakai sebagai teman dan posisi pemantau. Sebab saya merasa murid mempunyai hak yang sama, tidak diskriminasi, dan harus menciptakan pembelajaran yang dapat memotivasi murid. Sebelum mempelajari modul ini, apakah pernah menerapkan segitiga restitusi? Ketika menghadapi permasalahan murid saya pernah menerapkan segitiga restitusi pada tahap menstabilkan identitas dengan meyakinkan murid bahwa mereka sebagai individu sangat berharga dan mempunyai potensi dalam diri ketika mereka merasa tidak percaya diri dan minder. Menurut saya, konsep yang penting untuk dipelajari adalah konsep komunikasi efektif, pengelolaan kelas yang efektif, pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Demikian kesimpulan dan refleksi yang telah saya paparkan. Mudah-mudahan refleksi ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.